Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Serangan ke Partai Demokrat, ke Pak SBY khususnya bertubi-tubi sahabat ya, pasca terjadinya banjir, dimana kita tahu bahwa banjir yang menggenangi Sumatera. Di media sosial itu awalnya tuduhan dialamatkan kepada kebijakan Pak Joko Widodo, katanya selama 10 tahun sahabat. Efek dari pemberian konsesi lahan kepada korporasi. Tentu narasi seperti ini langsung disebar oleh para kucluk, terutama pembenci Pak Jokowi. Oleh karena itu, ketika kemudian ditelusuri lebih dalam, tudingan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan fakta, sebab kita harus bicara sejarah, bicara data terkait soal kebijakan lingkungan di Indonesia. Sebab faktanya persoalan konsesi lahan, saya kira terutama untuk sawit, tambang, dan HPH, itu tidak dimulai di era Jokowi, tapi merupakan warisan panjang sejak Orde Baru hingga beberapa pemerintahan berikutnya. Nah, hanya saja di data yang ada hari ini, kalau berdasarkan apa yang disampaikan oleh Walhi, justru serangan itu harusnya diarahkan kepada Pak SBY, karena Pak SBY lah yang paling luas memberikan konsesi lahan terhadap korporasi. Dan itu terbaca oleh data Walhi hari ini yang sudah beredar viral sahabat ya. Dimana kita tahu bahwa sepanjang tahun 2004 sampai 2014, total konsesi lahan yang diberikan itu mencapai sekitar 55 juta hektar. Dan itu angka yang terbesar dari seluruh presiden di era demokrasi ini. Kita jangan bandingkan dengan era Soeharto, karena kan era Soeharto 30 tahun lebih berkuasa kan. Wajar jauh lebih banyak, yaitu 78 juta hektar. Tapi dibandingkan SBY yang 10 tahun, itu 55 juta hektar sahabat. Aduh, luar biasa. Kita dengar dulu bagaimana rilisnya Walhi sahabat ya. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pegang rekor sebagai kepala negara RI yang paling banyak memberikan konsesi lahan kepada pengusaha dan korporasi. Temuan itu dijabarkan oleh Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI dan Auriga Nusantara dalam sebuah jurnal yang diterbitkan September 2022 lalu. Dalam jurnal berjudul Indonesia Tanah Air Siapa? Kuasa Korporasi di Bumi Pertiwi, diperlihatkan bahwa SBY sebagai kepala negara yang memegang rekor pemberian konsesi lahan selama 10 tahun berkuasa. Angka terbesar memang dipegang Presiden kedua Soeharto, yakni 79 juta hektar lahan. Namun hal itu terjadi ketika Soeharto berkuasa selama 32 tahun. Sementara SBY hanya dalam waktu 10 tahun berkuasa sudah memberikan 55 juta hektar lahan kepada korporasi. Disebutkan bahwa gelombang pemberian penguasaan dan pengelolaan atau pengusahaan lahan kepada korporasi menderas sejak Orde Baru, terutama dengan diterbitkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau PMA pada 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun 1968. Penguasaan oleh korporasi ini melalui berbagai bentuk seperti konsesi dan izin pada pertambangan, izin usaha perkebunan dan atau hak guna usaha pada perkebunan sawit, konsesi izin logging atau biasa dikenal hak pengusahaan hutan atau HPH, atau kebun kayu biasa dikenal hutan tanaman industri atau HTI pada kehutanan, omnibus atau dikenal juga UU Cipta Kerja membungkus semuanya dalam bentuk perizinan berusaha. Meski nama atau istilahnya beragam, satu hal yang pasti, semua itu diperuntukkan bagi perusahaan atau untuk selanjutnya disebut korporasi. Soeharto memang merajai kemurahan hati pemerintah kepada korporasi. Berkuasa 32 tahun, tak kurang dari 79 juta hektar diberikan sepanjang rezimnya kepada korporasi baik kehutanan, sawit maupun tambang. Menyusul rezim SBY yang selama 10 tahun berkuasa menyerahkan penguasaan lahan seluas 55 juta hektar kepada korporasi. Bisa jadi karena hanya sebentar berkuasa 2 hingga 3 tahun, rezim Habibie, Gus Dur, dan Megawati tidak terlalu banyak memberi penguasaan lahan kepada korporasi.
Habibie bahkan tercatat pernah menutup pabrik pulp Indo Rayon, kini Toba Pulp Lestari, karena mencemari lingkungan dan ditolak masyarakat setempat. Akan tetapi dalam periode pendek tersebut, catatan kritis perlu diberikan kepada Megawati yang selain menghidupkan kembali pabrik Indo Rayon, juga membolehkan penambangan di hutan lindung kepada korporasi tertentu. Undang-Undang Kehutanan tahun 1999 yang disusun dan disahkan pada era Habibie telah membatasi kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan, yakni hanya membolehkannya secara terbatas di dalam hutan produksi dan tambang tertutup atau underground mining di hutan lindung. Namun oleh rezim Megawati terbit peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu 1/2004 sehingga perusahaan-perusahaan tertentu dibolehkan menambang secara terbuka atau open pit di dalam hutan lindung. Berbasis Perpu ini, Megawati kemudian menerbitkan Kepres 41 tahun 2004 yang membolehkan 13 korporasi menambang di dalam hutan lindung seluas 927.000 hektar lebih dari total. Jadi kalau luas kita 36,2 berdasar kepada juta apa yang hektar. dipaparkan oleh Walhi ini, saya kira sangat jelas bahwa apa yang dilakukan oleh para kucluk dengan memframing bahwa ini akibat dari Pak Jokowi yang memberikan konsesi lahan gila-gilaan secara besar. Sebab ternyata jauh lebih luas daripada apa yang dinarasikan oleh para kucluk. SBY ternyata pemenangnya. Justru kebijakan Pak Jokowi itu fokus melakukan pemulihan lahan, sahabat. Dan itu bisa dilihat di kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Di antaranya ada moratorium izin sawit baru, kemudian penegakan hukum pada pembakar lahan dan koperasi HTI, kemudian restorasi gambut lewat BRG, lalu ada juga perhutanan sosial untuk masyarakat adat. Itu kan luar biasa sebenarnya itu, bagaimana Pak Jokowi memproteksi eksploitasi alam ini yang berlebihan. Nah, tentu tidak sempurna, karena yang sempurna saya kira hanya Tuhan. Tapi arah kebijakan tidak identik dengan narasi membuka hutan semaunya seperti yang dituduhkan oleh para netizen kucluk. Tapi kalau dibandingkan dengan Pak SBY kebijakannya, ya kan gila-gilaan. Belum lagi misalnya Megawati yang mengizinkan di dalam hutan lindung itu dilakukan penambangan sebagaimana narasi yang disampaikan tadi dalam video itu. Nah, disinilah masalahnya, karena memang para pembenci Pak Jokowi ini tidak mau belajar, tidak mau mengakses data. Langsung saja kalau ada masalah, Jokowi yang salah. Apapun masalah di negeri ini, Jokowi yang salah semua. Ya mungkin berpikir bahwa nanti di masa Pak Jokowi yang namanya izin konsesi itu dikeluarkan. Padahal itu mulai di era Soeharto sebenarnya, sahabat. Makanya saya jengkel juga kalau setiap ada masalah, semua langsung disederhanakan, Jokowi yang salah. Nah, efeknya apa yang terjadi hari ini? Demokrat yang ketimbang tangga, babak belur, betul-betul dihajar. Banyak konten-konten yang kemudian bermunculan. Bagaimana informasi dari Walhi ini di blow up secara gila-gilaan. Dan saya kira itu penting sebagai pelajaran ya terhadap orang yang selalu memframing, terutama kader-kader Demokrat juga harus melihat ini. Dan anehnya sampai hari ini kan tidak ada klarifikasi dari Partai Demokrat yang biasanya kalau ada hal-hal seperti ini langsung cuap-cuap ke publik. Ini song ini sampai hari ini tidak ada, saya dengar ada pernyataan. Nah, mana Benny Harman itu yang soal ijazah palsu saja dia komentari, kenapa ini tidak dia komentari? Ini data dari Walhi ini. Jadi sebelum menyalahkan satu orang atau satu periode pemerintahan, publik perlu belajar memahami betul apa sih sebenarnya itu masalah banjir. Sebab deportasi dan kerusakan ekosistem adalah hasil sejarah panjang sebenarnya, sahabat. Jadi ada proses yang membuat itu terjadi. Apalagi kalau kita bicara konsesi lahan ya, seperti yang saya sampaikan di atas itu. Datanya menunjukkan bahwa porsi terbesar justru terjadi pada era pemerintahan sebelumnya, yaitu Pak SBY, bukan pada masa Pak Jokowi. Sebab itulah kita berharap sebenarnya diskursus di ruang publik ini, narasinya itu harus memang berdasarkan data dan fakta sehingga tidak bias. Kasihan Pak Jokowi, setiap ada masalah dia yang disalahkan. Padahal jelas-jelas Pak BY lah yang lebih luas konsesi lahan di masanya, 55 juta hektar, bos. Bahkan Ibu Mega juga melakukan kesalahan karena hutan lindung pun dia biarkan orang di dalam melakukan penambangan.
Saya kira begitu sahabat ya. Mudah-mudahan informasi ini menjadi edukasi buat kita semua, sehingga nyinyiran-nyinyiran yang beredar viral di media sosial yang menyerang Pak Jokowi terkait soal banjir ini, dilimpahkan kesalahan kepadanya, ini bisa teratasi. Kasihan Pak Jokowi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.